Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa di malam Jumat ini. Seperti biasa aku akan membahas horor, tapi kali ini agak beda karena aku akan menceritakan pengalaman dari salah satu subscriber. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu sama kalian semua yang udah ikutan berpartisipasi ngirimin pengalaman pribadi kalian ke DM Instagram aku, dan wow, cerita kalian tuh bener-bener menarik banget. Pasti aku akan bahas satu persatu karena aku juga udah gak sabar pengen bahas gitu guys. Cuma ya ditunggu aja ya teman-teman. Oke, cerita yang pertama ini dialami oleh salah satu subscriber aku yang bernama Feirik Anthony atau biasa dipanggil Eric. Dan aku udah dapet izin dari Ericnya ya teman-teman untuk membagikan identitasnya. Halo Eric, hari ini aku akan bawain cerita kamu dan teman-teman kamu. Selamat nonton, selamat bernostalgia. Gimana jadinya guys kalau berbagai makhluk halus berkumpul di satu tempat secara berbarengan? Aduh, pasti serem banget ya, nggak ngebayangin loh. Satu aja rasanya udah banget, apalagi banyak ya guys ya. Oke, kejadiannya itu pada tahun 2008. Saat itu Eric kelas 3 SMA. Eric ini berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan dia sekolah di SMAN 3 Payakumbuh. Tahun itu Eric ada acara camping dari sekolahnya, diikuti dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ya. Tapi kelas 1 yang diwajibkan. Jadi kelas 2 dan kelas 3 cuma sedikit aja yang mau ikut aja karena katanya nggak diwajibin tuh teman-teman. Untuk yang kelas 2 dan kelas 3 berangkat duluan di hari Jumat, sedangkan yang kelas 1 berangkatnya nyusul di hari Sabtunya. Mereka berangkat di siang hari, ada beberapa guru dan pembina yang ikut juga pastinya, dan ada beberapa alumni yang ikut membantu acara ini juga guys. Lokasi campingnya ada di Sitanang, Kecamatan Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Kira-kira jaraknya sekitar 20 km dari sekolahnya Eric. Lokasi ini memang punya pemandangan yang sangat bagus, tenang dan indah, dan memang udah biasa dipakai untuk acara-acara tertentu begini. Tempat terbaik lah untuk mengadakan acara camping dan semacamnya. Gimana nggak indah ya teman-teman? Oke, cerita dimulai. Pas sampai di lokasi camping, langsung deh mereka mulai mendirikan tenda barak atau tenda besar kayak polisi gitu ya guys. Nah, harusnya mereka itu mendirikan tenda di ujung menghadap ke area keluar masuk tempat camping tersebut, dan tempat mendirikan tenda itu bawahnya ya tanah berumput. Cuma Eric dan teman-temannya justru mendirikan tenda di area deket sama akses keluar masuk itu, bukan menghadap tapi deket sama area keluar masuk itu, dan bukan di tanah berumput melainkan di tanah merah karena di sana itu banyak batu bata yang dihaluskan teman-teman. Nah, menurut orang yang sebelumnya pernah camping di situ, tanah merah itu nggak boleh didiriin tenda. Kejadiannya bermula di malam harinya nih guys. Eric dan teman-teman kelas 3-nya bersiap-siap untuk acara jurit malam melatih kepemimpinan. Tepat jam 12 malam, anak-anak kelas 2 disuruh kumpul untuk melaksanakan kegiatannya, sedangkan Eric dan anak kelas 3 lainnya pergi ke pos mereka masing-masing. Jadi di tempat itu acara jurit malamnya dibikin ada 7 pos. Di masing-masing pos itu dijagain sama beberapa anak kelas 3. Dan anak kelas 2-nya nanti berurutan dari pos 1 jawab pertanyaan di sana, terus berlanjut ke pos 2, pos 3 sampai ke pos 7. Ada pos pengetahuan, kesenian, PBB, pos mental dan lain-lain guys. Untuk Eric, dia dapat tugas menjaga pos 3. Di pos 3 itu dia jaga bareng 2 orang temennya bernama Zaki dan Mila. Zaki ini memang tipe orang yang agak penakut, sedangkan Mila walaupun dia cewek tapi dia itu lebih kayak tipe orang pemberani gitulah, karena dia bisa dibilang agak tomboy. Sekitar jam 12 lebih, Eric ini haus teman-teman, dan kebetulan dia lupa bawa minum dari tempat camping, dan semua bekal makan minum ada di pos 7. Jadi mau nggak mau Eric harus jalan dari pos 3 sampai ke pos 7 untuk ambil minum. Bayangin dong teman-teman, di tengah malam kayak gitu, keadaan gelap, tengah hutan, harus jalan sendirian dari pos 3 sampai ke pos 7, dan dari satu pos ke pos lain itu jaraknya sekitar 50 meter. Jadi lumayan ya. Eric sendiri pun bilang katanya dia bingung gitu, kok sempet-sempetnya gitu nyari minum lagi keadaan kayak gitu. Cuma yang namanya haus mungkin. Awalnya masih biasa-biasa aja, kondisi juga masih aman.
Dan info tambahan lagi, lokasi diadakan jurit malam itu memang lumayan jauh dari tenda camping. Mereka itu jurit malam pakai tempat kayak agak di tengah hutan guys. Setelah Erik ambil minum, balik lagi ke pos 3, anak kelas 2 udah mulai nih tesnya. Mereka satu persatu melewati dari pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya. Ada salah satu anak kelas 2 yang bernama Yoga. Sebelum sampai ke pos 1 itu memang ngelewatin sebuah gubuk ya, gubuk kecil yang nggak tahu ya, mungkin katanya sih buat orang-orang petani yang mau ke sawah istirahat gitu di situ. Nah, Yoga berpikir anak kelas 3 tuh ngumpul di gubuk tersebut, padahal bukan teman-teman. Jadi dia karena berpikir gitu, dia teriaklah ke arah gubuk itu, teriak kenceng banget kayak manggil kakak kelas 3-nya. Cuma ya nggak ada jawaban karena di dalam gubuk itu emang nggak ada orang. Akhirnya Yoga lanjut jalan dan sampailah dia ke pos 1. Setelah Yoga teriak-teriak ke gubuk itulah mulai terjadi hal-hal aneh di sana guys. Mungkin penunggu gubuk itu ngerasa terganggu kali ya dengan teriakannya Yoga. Jadi di pos 1 dan pos 2 ada beberapa anak kelas 2 yang ngelihat penampakan. Nah, tapi mereka pas sampai di pos 3 nggak cerita tuh sama Erik, karena memang kan peraturannya gitu guys, kalau misalkan ngelihat sesuatu yang aneh, entah iya yang aneh-aneh namanya di hutan gitu kan, jangan diceritain di situ dulu. Di pos 3 yang dijaga oleh Erik memang nggak ada apa-apa. Jadi Erik nggak tahu ya saat itu kalau udah ada anak kelas 2 yang melihat penampakan aneh segala macam, dia nggak tahu guys. Nah, kita balik lagi ke Yoga nih. Yoga ini setelah ngelewatin posnya Erik, dia menuju ke pos 4 kan. Di pos 4 setelah dia selesai menjawab pertanyaan dari kelas 3, dia mau lanjut ke pos 5. Tapi dia tuh ngeliat ada sosok pocong di tengah-tengah sawah. Yoga sempat nanya sama anak kelas 3 yang menjaga pos 4 itu bernama Willy. Kak Will, itu apa ya? Kok di tengah-tengah sawah putih begitu? Dan sebenarnya Willy ini tahu itu adalah ya sosok pocong. Tapi dia nggak mau nakut-nakutin, nggak mau bikin panik gitu kan. Terus dia bilang, udahlah nggak tahu apa kali, mungkin kain atau apa. Udah lanjut aja sana. Tapi nggak lama Yoga ngomong lagi sama Willy. Dia bilang, Kak Will, tapi kalau yang di belakang Kak Will itu apa gitu. Si Willy ini langsung nengok ke belakang dan mereka berdua itu ngelihat orang hitam gede banget. Akhirnya mereka teriak sekenceng-kencengnya. Teriakan mereka ini sampai kedengeran ke pos-pos yang lainnya loh teman-teman. Nah, selain jagain pos, anak kelas 3 juga ada yang bertugas menjadi sapu jagat. Jadi sapu jagat itu tugasnya kayak patroli keliling, mengawasi seandainya ada anak kelas 2 yang kesasar, salah jalan. Di antara yang menjadi sapu jagat adalah salah satu teman Erik bernama Apit. Si Apit ini bilang sama yang lain, kawan-kawan keadaan udah nggak kondusif ya, acara kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi. Mohon tinggalkan pos masing-masing dan semuanya kumpul di pos 7, pos terakhir. Dalam perjalanan menuju ke pos 7 itu ya Erik dan teman-temannya saling tanya-tanya gitu kan, lihat-lihatan, ada apa sih? Kok kita disuruh udahan acaranya? Kok kita suruh ngumpul di pos 7? Tapi nggak ada satu orang pun yang berani cerita saat itu guys. Ya pastinya lah ya. Dari kejauhan, di dekat pos 7 itu udah kelihatan banyak obor yang memang dinyalakan sama petugas sapu jagat. Para petugas sapu jagat itu datang ke pos 7 barengan sama anak-anak kelas 2 yang tadi udah nangis dan teriak ketakutan. Sampai di pos 7 akhirnya anak-anak kelas 3 mencoba untuk menenangkan anak-anak kelas 2 itu. Acara jurit malam dihentikan, mereka semua tidur. Besok paginya di hari Sabtu anak kelas 1 datang. Semua panitia acara udah sepakat kalau mereka akan merubah rute untuk melakukan jurit malam supaya kejadian yang aneh-aneh nggak terulang lagi, dan mereka juga sepakat untuk nggak ceritain kejadian di hari pertama itu kepada anak kelas 1, takutnya mereka ketakutan, panik. Sama seperti hari pertama, setelah sampai anak-anak kelas 1 mulai mendirikan tenda, dan untuk anak kelas 1 ini mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu diisi oleh 10 orang. Singkat cerita, sampailah ke acara jurit malam nih teman-teman. Tapi jurit malam anak kelas 1 dicepetin. Harusnya kan ya jam 11 atau jam 12 malam, tapi ini dimulai dari jam 9 malam. Niatnya supaya jurit malam cepat selesai dan anak kelas 1 suruh tidur, nanti jam 12 dibangunin lagi untuk acara api unggun. Bedanya untuk malam kedua itu anak kelas 2 dijadiin sebagai pembina juga gitu. Maksudnya yang mengajari juga untuk melatih kepemimpinan mereka. Jadi kalau di hari pertama kelas 2 itu dites, nah di hari kedua kelas 1 aja yang dites
tes kelas 2 dan kelas 3 bareng-bareng yang memimpin mereka gitu. Rutenya juga udah dirubah ke tempat yang lebih terang dengan harapan kalau tempatnya lebih terang nggak akan ada penampakan aneh-aneh lagi. Tapi sama aja loh ternyata guys, penampakan mulai muncul lagi, bahkan lebih serem dari sebelumnya. Parahnya, malam kedua itu ditambah ada beberapa anak yang kesurupan. Anak-anak yang kesurupan itu dibawa ke musola dekat pemukiman warga. Karena jaraknya itu cuma sekitar 300 meter aja dari perumahan warga guys. Dan akhirnya seperti malam pertama, acara nggak sampai selesai, berhenti di tengah jalan dan langsung kembali ke lokasi awal. Setelah semuanya balik ke lokasi tenda, para peserta disuruh tidur. Ada sebagian juga yang nggak bisa tidur karena gelisah teman-teman, dan ketakutan juga ya pastinya. Niatnya acara api unggun itu tetap bakal diselenggarakan, jadi nanti jam 12 malam mereka dibangunin mengadakan acara api unggun bareng-bareng. Tapi ada-ada aja nih guys, pada saat mereka tidur, mereka semua itu serentak dikasih mimpi yang sama. Isi mimpinya tuh bener-bener aneh dan serem banget. Jadi di mimpinya itu, kalau mereka tetap mengadakan acara api unggun, maka api unggun itu akan meledak dan apinya semakin membesar sampai membakar semua tenda yang ada di sana. Bisa dibilang bakal jadi lautan api guys. Gila, merinding ya. Pas mereka bangun, cerita deh ke guru-guru dan pembina yang ada di sana. Akhirnya guru dan pembina memutuskan untuk membatalkan acara api unggun guys, karena takut ya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan beneran terjadi. Ada nih salah satu siswa yang iseng-iseng foto kayu yang udah ditumpuk untuk menjadi api unggun itu. Dan ternyata di foto itu kelihatan sosok-sosok yang tadi dilihat sama anak-anak kelas 2 guys. Mulai dari cewek pakai payung sampai kakek tua. Nah besok sekitar jam 8 pagi, anak kelas 2 dan 3 tuh ada yang membahas tentang foto itu. Terus ada salah satu anak kelas 2 yang indigo, dia bilang gini, "Kak, kalau mau ambil gambar yang lebih jelasnya lagi dari arah sini," sambil nunjuk ke arah tumpukan-tumpukan kayu api unggun pakai kaki. Habis ngomong gitu dia langsung pingsan. Anak-anak yang lain pada kaget dong, dia pun langsung dibawa ke tenda ya. Jam 9 pagi, pembina pun ngumpulin anak-anak kelas 1 untuk dikasih arahan. Mereka semua berbaris sesuai kelompok mengelilingi kayu yang udah disusun yang niatnya mau dijadiin api unggun itu. Tapi belum mulai apa-apa, anak kelas 1 itu satu persatu tumbang. Ada sekitar 15 orang lebih yang pingsan guys. Suasana dan kondisinya benar-benar mengkhawatirkan ya teman-teman. Anak-anak yang pingsan itu langsung dibawa ke dalam tenda barak. Kakak pembina ngasih arahan ke beberapa anak untuk cepet-cepet bongkar kayu-kayu itu. Ada teman Erik yang namanya Al-Hadi, dan dia adalah orang pertama yang mencoba membongkar kayu itu. Tapi baru aja menyentuh kayu itu, dia langsung pingsan. Bingung juga lah mereka saat itu ya teman-teman, ada apa ini sebenarnya. Akhirnya guru pembina coba angkat kayu itu sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillah untungnya bisa tuh akhirnya dibongkar, diangkat kayu itu. Sesudah dibongkar, niatnya mau ditaruh lagi kan ke tempat mereka mengambil kayu-kayu tersebut. Pas mau ngangkat itu ternyata Erik dan temennya yang bernama Choi mengangkat kayu yang bentuknya tuh agak aneh karena mirip kayak ular gitu guys. Gak lama ada yang berbisik di telinga Erik bilang taruh kayu itu di samping gundukan tanah merah itu. Mereka berdua pun jalan ke arah gundukan tanah merah tersebut. Jadi seakan-akan Erik dan Choi ini udah tahu di mana mereka harus meletakkan kayu tersebut guys. Mereka berdua kompak banget membawa kayu tersebut ke satu tempat yang banyak semak tingginya, dan semak tinggi itu membentuk semacam pintu. Di dalam pintu itu ada gundukan tanah merah yang berasal dari batu bata yang dihaluskan. Bukan itu seperti gunung mini ya teman-teman, karena lumayan loh 1,5 meteran gitu tingginya. Ditaruhlah sama Erik dan Choi kayunya di situ. Setelah mereka balik dari tempat itu, mereka ketemu sama anak indigo tadi tuh yang kelas 2, dan anak indigo ini bilang sama Erik, "Kak, tadi kakak habis naruh kayu di tempat itu ya?" Kakak juga berpapasan loh sama kakek-kakek tua itu. Terus kakeknya bilang, "Siapa yang naruh kayu di situ?" Dan gak bilang-bilang dulu. Sempet kaget dan takut juga pastinya Erik dan Choi ini ya guys. Singkat cerita ya guys, hari terakhir camping yaitu hari Minggu datang juga. Di hari Minggu itu anak kelas 1 dianterin duluan kembali ke sekolah. Kirain udah ya, ternyata belum berakhir teman-teman, karena ada salah satu siswi yang kesurupan dan bilang kayak gini,
harus dianterin lagi ke sana, tinggalin dia sendirian. Ibaratnya kayak dia tuh disuruh dijadiin tumbal. Dia juga bilang semua yang berhubungan dengan camping si Tanang harus dihapus, termasuk foto-foto atau mungkin ada kain, baju yang basah harus dikeringkan dulu sebelum dibawa pulang. Para pembina pun kasih tahu ke guru dan juga anak kelas 2, kelas 3 yang masih ada di lokasi camping gitu. Bilang ke mereka, hati-hati ya, kalian kalau misalkan ada pakaian atau baju yang basah jangan dibawa pulang, dikeringin dulu sampai bener-bener kering baru dibawa pulang. Dan kalau misalkan ada foto-foto atau video yang di sana itu harus dihapus, jangan sampai dibawa ke rumah gitu, dihapus deh di sana. Langsung ya mereka semua menjemur pakaian basahnya sampai kering, nggak ada satupun sampai kaos kaki, sepatu itu dijemur semuanya sampai benar-benar kering. Baru mereka udah siap dijemput tuh dan kembali ke sekolah. Tapi nggak lama keluar dari lokasi camping, kedengaran suara anjing menggonggong, bersahut-sahutan, dan itu rame banget guys. Anak indigo tadi lagi-lagi bilang, "Kak, ada dia yang ikut sama kita. Sama-sama pakai baju pramuka kayak kita, tapi nggak ada mukanya." Wow, pasti pada serem banget dong yang lain. Setelah semuanya sampai di sekolah, masing-masing murid bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Kirain udah bakal selesai ya, sampai situ aja seremnya. Tapi ternyata tetap masih kebawa sampai rumah guys. Erik pun nih ya guys, katanya dia yang sebenarnya punya mental pemberani, mental kuat gitu ya. Apalagi pada saat di tempat camping itu dia kayak kesel kenapa temen-temennya yang digangguin gitu. Dia sampai berkata di dalam hatinya, kenapa sih kalian gangguin teman-teman aku? Coba sini tampakin kalian ke aku gitu. Aku pengen tahu gitu apa yang dirasain sama teman-temanku itu. Tapi pas udah sampai rumah, nyalinya itu udah langsung ciut guys, karena udah tahu semuanya yang terjadi ya, segala macam. Dia langsung ya takut juga. Kalau dia mau buang air kecil pun katanya harus tengok ke atas, ke samping, karena saking takutnya ya ada sesuatu. Pas Erik tidur ke kamar tetap nggak bisa, walaupun dia udah rubah-rubah posisi, tetap nggak bisa tidur. Tapi harus dipaksain tidur karena itu kan hari Minggu dan hari Senin dia udah harus mulai sekolah lagi. Dan bener aja pada hari Senin masuk ya, di sekolah itu anak-anak banyak banget ternyata di rumah juga yang mengalami hal-hal aneh. Ada yang digangguin pas sampai di rumah, bahkan ada yang dengar suara teriakan. Lebih parahnya sampai ada yang lagi tidur kayak ditindiin, badannya tuh berat banget guys. Dan masih banyak lagi deh cerita-cerita serem dari teman-temannya Erik pas di sekolah. Jadi ada salah satu anak kelas 2 yang bilang kok badannya sakit gitu, kayak ketusuk-tusuk pulpen gitu ya rasanya. Akhirnya dibawalah ke dalam musola gitu, dilihat ternyata di badannya itu kayak memang ada bekas tusukan gitu guys. Anak kelas 2 yang indigo tadi kan juga ikutan masuk ya ke dalam musola, dan dia teriak sambil bilang dia ikut kita juga kak ke dalam. Nah itu sambil nutup mata gitu guys. Erik dan teman-temannya saat itu cuma bisa lihat-lihatan, berharap mereka nggak akan ngelihat hal-hal aneh dan nggak ada apa-apa yang terjadi lagi. Setiap malam Erik tidur sambil memegang dan memeluk Al-Quran supaya nggak diganggu, dan alhamdulillahnya nggak diganggu lagi tuh dia guys. Kejadian serem itu terus berlanjut dari hari Senin sampai hari Jumat, karena di hari Jumat itu pihak sekolah memanggil seorang ustadz untuk zikir bersama guru-guru, siswa-siswa di sekolah itu. Mereka berdoa bareng-bareng. Setelah itu alhamdulillah mereka semua bisa tenang dan nggak diganggu lagi. Ya Allah, bersyukur banget ya. Kalau di total sih full mereka tuh 1 minggu ya merasakan hal-hal serem kayak gini. Dari hari Jumat pas mereka berangkat untuk acara camping sampai hari Jumat depannya lagi setelah zikir bersama itu. Nah ternyata kejadian ini nggak cuma dialami sama siswa-siswi sekolah itu aja, bahkan para alumni yang dulu pernah camping di sana juga mengalami hal yang sama guys. Nah untuk info tambahan nih teman-teman, kalian masih inget kan temannya Erik yang bernama Al-Hadi tadi? Nah pada saat acara api unggun dibatalkan, anak-anak pada disuruh tidur di tendanya masing-masing, Al-Hadi ini nggak bisa tidur gitu guys, jadi dia kayak keliling ya. Nah dia melihat ada di tenda ujung, oh ada alumni yang lagi tidur tuh di situ. Nah dia ikut telah ke sana, terus alumninya tuh memang membelakangi dia cerita segala macam ini itu, tapi nggak ada jawaban dari alumni ini ya. Dia pikir alumninya lagi males aja kali ya diajak ngobrol. Karena nggak ada respon, Al-Hadi akhirnya keluar dari tenda itu, terus dia ngumpul nih sama anak-anak yang lagi pada main gitar. Pas dia ke situ, dia ngeliat ada alumni yang tadi dia lihat lagi tiduran. Langsung lah dia nanya kan, kak cepet banget kak, udah sampai sini duluan aja. Tadi kan lagi tidur ya di dalam tenda di ujung sana. Dan alumninya bilang apa guys?
Dia bilang, apa sih? Enggak kok, aku dari tadi di sini. Tanya aja sama yang lain. Aku nggak ada tidur di sana sama sekali. Dari tadi main gitar kok di sini bareng-bareng. Dan teman-teman yang lain itu mengiyakan. Iya kok dari tadi di sini. Wah langsung ya merinding deh Hadi tuh langsung. Wah itu tadi siapa? Oke itu dia cerita dari Erik ya teman-teman. Ini bener-bener cerita nyata dari Erik. Aku nggak lebihin sama sekali, nggak aku tambah-tambahin apa-apa. Memang kayak gitu adanya ceritanya yang menurut aku wow. Gila sih sampai harus ngalamin kayak gini Erik. Ya ampun dan teman-teman kamu kalian kuat banget, berani banget. Memang ya namanya di tengah hutan, di pegunungan gitu, pasti banyak penunggunya dan gak tahu juga kenapa mereka tuh muncul dan mengganggu anak-anak ini. Mungkin karena apakah ya teriakan tadi ya ke dalam gubuk itu yang dianggap mengganggu, atau mungkin karena Erik dan teman-temannya mendirikan tenda di tanah merah yang harusnya nggak boleh. Bisa jadi juga. Tentu makhluk nggak kasat mata alias makhluk halus itu ada di sekitar kita ya teman-teman. Cuma ya gimana kita menyikapinya aja kali ya, kayak saling menghargai, nggak usah ganggu satu sama lain. Yang pastinya berdoa dimanapun kita berada supaya jangan sampai ya nauzubillah min dzalik digangguin sama hal-hal kayak gini. Sekali lagi thank you banget buat Erik yang udah nge-share pengalamannya. Ini tentunya pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain ya seumur hidup. Kira-kira gimana menurut kalian tentang kisahnya Erik ini guys? Merinding ya, gila sih. Aduh, makanya hati-hati deh kalau misalkan mau ngapa-ngapain itu jangan sembarangan gitu ya teman-teman ya. Semoga kamu Erik dan teman-teman juga nggak akan mengalami hal-hal mistis kayak gini lagi. Serem banget soalnya ya. Dilindungin terus lah kita semua. Jangan lupa share pengalaman kalian juga kalau ada ya guys, kasih tahu kita, berbagi info buat ya seru-seruan aja teman-teman. Untuk kalian yang mau request dan kasih tahu pengalaman boleh langsung kirim DM aja ke Instagram aku Hanifastory92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya karena aku akan nge-share video short ke Instagram aku itu. Oke guys, jangan lupa like video ini, subscribe, share supaya makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Bye bye.